Wanita ini berjalan sambil membawa anaknya, lalu ia memasang kalung pada bayi tersebut. Wanita yang bernama Ewa ini kemudian menuju ke air terjun. Setelah berdoa cukup lama, Ewa langsung melemparkan bayinya dari atas air terjun tersebut. Setelah membuang dan menghabisi bayinya, Ewa langsung pergi ke gereja. Ia melakukan pengakuan dosanya. Akibat kesalahannya, Ewa dihukum mati oleh warga desa. Mayat Ewa tak dikubur tapi dipajang di tepi desa. Sekian tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1750, seorang wanita cantik yang berada di Austria, tepatnya perbatasan Jerman bagian kulon, sedang bersiap melaksanakan pernikahannya. Ia sangat senang karena ia telah dilamar seorang pria kaya. Gadis ini bernama Agnes. Agnes dan keluarganya mulai menyiapkan pesta pernikahannya. Di tengah meriahnya pesta, Agnes tampak bahagia pada upacara pernikahannya. Dan ibu mertua Agnes melakukan acara adat. Acara adat ini tak lain agar Agnes cepat diberi momongan. Pada malam pertama setelah pernikahan, Agnes berdoa agar segera diberi momongan. Namun saat diranjang, suami Agnes yang bernama Wop malah meminta agar Agnes menjauh darinya. Saat pagi Agnes bangun kesiangan, ia pun dengan cepat menuju danau untuk menyusul suaminya Wop bekerja. Di tengah perjalanan, ia melihat poster di gitar printing yang mengisahkan kehidupan Ewa. Ewa telah membuang bayinya di air terjun, hingga Ewa dihukum mati setelah melakukan pengakuan dosa. Kebetulan Agnes melewati tempat di mana jasad Ewa diabadikan. Bukannya takut, Agnes malah kagum pada apa yang telah dilakukan Ewa. Setelah memandangi jasad Ewa, Agnes langsung ke sungai dan melihat suaminya bersama kacungnya. Suami Wop sedang menangkap ikan. Ternyata Wop suaminya bekerja bersama ibunya. Merasa tak enak dengan ibu mertua, Agnes langsung masuk ke sungai dan ikut menangkap ikan. Di saat sibuk bekerja, tiba-tiba terdengar lonceng gereja. Semua orang berdoa. Agnes pun ikut berdoa, bahkan ia berdoa dengan sangat lama. Setelah berdoa, ibu mertua langsung membagikan roti pada para burunya. Dan saat Agnes diminta membagikan roti, ia merasa kasihan pada seorang bapak-bapak yang gemetaran karena lapar. Agnes memberikan 2 potong roti. Namun ibu mertua Agnes sangat marah pada Agnes karena itu adalah pemborosan. Agnes sangat kaget, ternyata ibu mertuanya adalah orang yang pelit. Sekembalinya di rumah, Agnes mengurus kambing milik Wop. Dan saat akan tidur, Wop yang kecapean meminta Agnes untuk segera tidur. Keesokan harinya, Agnes pergi ke gereja. Ia berdoa agar segera diberikan anak. Setelah berdoa, Agnes bersama ibu mertuanya pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Para penduduk tampak ramai mencuci pakaian di sungai ini. Di saat sibuk mencuci kutang dan cangcutnya, Agnes dihampiri seorang wanita hamil yang bernama Camilla. Agnes berkenalan dengan Camilla. Agnes juga meminta agar Camilla mendoakannya agar segera bisa hamil. Namun ibu mertua Agnes meminta agar Agnes segera pulang. Tampak ibu Agnes tak setuju pada Agnes yang berbincang dengan Camilla. Agnes menceritakan pada suaminya. Ia takut kalau ibu mertuanya tak